Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Bowo, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SD Negeri 1 Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Kali ini kita bertemu di pembelajaran demonstrasi kontekstual Modul 1.1.A.6. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, merdeka. Setelah mempelajari modul 1.1.A.6, berikut kami sampaikan refleksi diri dari kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi. Yang kedua, asas pendidikan. Yang ketiga, dasar pendidikan. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang keenam, implementasi. Yang pertama adalah trilogi pendidikan. 1. Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan harus dapat menjadi teladan atau contoh. Sebagai seorang pendidik, harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. 2. Ing madya mangun karso, yang artinya di tengah harus dapat membangkitkan keinginan. Sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan motivasi terhadap anak didiknya. Ketiga, tutwuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Sebagai seorang pendidik harus mampu mendorong dan memberikan semangat bagi anak didiknya. Yang kedua, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Dalam pendidikan terdapat proses pengajaran, yaitu pemberian ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan sendiri merupakan proses menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, baik sebagai manusia maupun masyarakat, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Sehingga untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, pendidikan adalah salah satu kunci utamanya. Yang ketiga adalah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau pekebun yang tugasnya menuntun tumbuhnya tanaman sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berbuah dengan baik tanpa mengganti kodratnya sebagai tanaman tersebut. Di sini yang dimaksud adalah beda tanaman tentunya akan beda perlakuan. Pendidik adalah seorang pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Artinya, sebagai pendidik, kita hanya dapat memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sehingga mereka mampu menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang keempat adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat atau bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman
Cara belajar dan interaksi anak abad 21 berbeda dengan cara belajar anak abad 20. Pendidikan di abad 21 menekankan anak untuk menguasai keterampilan abad 21. Sehingga dengan perspektif global, maka sebagai generasi bangsa harus mampu menyaring dan mengadopsi pengetahuan dari luar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks budaya yang ada di Indonesia. Kodrat alam. Keadaan alam Indonesia yang memiliki dua musim serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Yang keenam adalah implementasi. Berikut adalah dokumentasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan praktek pembelajaran di sekolah saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.